pakaikan kain kafan saya. Selamat datang di Story and History. Dengarkan cerita horor paling menyekam. Mereka sudah di belakangmu. Jalan Kamboja. Nomor 17 adalah titik kehangatan di kompleks perumahan kelas menengah itu. Dan hati dari kehangatan itu adalah Bu Murni. Wanita paruh baya dengan senyum ramah dan kemampuan luar biasa dalam membuat kue lapis itu selalu menjadi pusat gosip pagi, tempat curhat sore, dan penolong utama setiap kali ada acara duka maupun suka. Sejak 15 tahun tinggal di sana, ia tidak pernah merasa terganggu oleh apapun, kecuali mungkin suara knalpot motor remaja yang lewat larut malam. Namun, ketenangan jalan Kamboja, nomor 17 yang sudah seperti selimut hangat, itu tiba-tiba tersibak, digantikan dinginnya hawa misteri, tepat di rumah sebelah Bu Murni, nomor 19. Rumah nomor 19 sudah kosong selama hampir 3 tahun. Dindingnya yang awalnya krem cerah kini menguning dan kusam, ditumbuhi lumut tipis di sudut-sudutnya. Tempat itu selalu sunyi, bahkan saat angin kencang berhembus, jendela-jendela kayu tuanya seolah enggan bergetar. Siapapun yang pindah ke sana, Bu Murni berpikir, pasti adalah orang yang sangat beruntung, karena selain luas, lokasinya strategis di dekat pos keamanan. Tepat pada hari Rabu sore, di awal bulan Suro, kedatangan mereka begitu senyap. Bu Murni sedang menyirami bunga mawar merah jambunya sekitar pukul 4 sore. Ia tidak mendengar deru truk pindahan yang biasa. Tidak ada teriakan kuli panggul yang saling lempar instruksi, apalagi dentuman barang-barang yang dibanting ke lantai. Yang ia dengar hanya keheningan. Ketika ia mendongak, gerbang nomor 19 sudah terbuka dan beberapa sosok tegap sedang menurunkan barang. Bukan perabotan biasa, melainkan kotak-kotak kayu tanpa label, ukurannya seragam, dan semuanya ditutup rapat dengan kain hitam pekat. Bu Murni tersenyum, berencana menyapa, dan menawarkan segelas teh hangat, kebiasaan warga kompleks yang baik. Tapi senyumnya membeku. Sosok-sosok yang bergerak itu, yang ia asumsikan adalah anggota keluarga baru, sangat berbeda. Mereka tidak mengenakan kaos atau celana pendek, seperti layaknya orang pindahan di tengah cuaca panas. Mereka semua mengenakan pakaian serba longgar berwarna gelap, menutupi hampir seluruh kulit mereka. Gerakan mereka aneh, kaku, seolah-olah sendi-sendi mereka tidak dilumasi dengan baik. Bahkan, cara mereka memegang kotak tampak seperti robot yang diprogram, tanpa emosi atau ekspresi usaha sedikit pun. Yang paling membuat Bu Murni merinding adalah tatapan mereka. Ketika salah satu dari mereka, seorang wanita yang lebih tua, berbalik, mata mereka bertemu sejenak. Mata itu kosong. Tidak ada kilau kehangatan, tidak ada rasa lelah setelah perjalanan, hanya sepasang bola mata gelap yang memantulkan langit mendung sore itu. Tatapan itu menembus Bu Murni, tidak mengenali, tidak menyapa, seolah-olah Bu Murni hanyalah pilar kayu yang berdiri di dekatnya. Bu Murni buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Jantungnya berdebar bukan karena terkejut, melainkan karena perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menggerogoti. Ia menutup jendela rapat-rapat. Sejak hari itu, keanehan nomor 19 menjadi rutinitas yang menakutkan. Aktivitas mereka hanya terjadi di malam hari. Setelah pukul 7 malam, kadang-kadang Bu Murni mendengar suara pintu dibuka dan ditutup dari sebelah, samar-samar, seperti hembusan angin. Jika ia berani mengintip, ia akan melihat bayangan bergerak di balik tirai tipis rumah itu. Bayangan yang tinggi dan kurus, bergerak lambat, seolah-olah mereka tidak perlu terburu-buru. Bau aneh, seperti aroma kembang 7 rupa yang tercampur dengan sesuatu yang hambar dan basi, terkadang terbawa angin, terutama saat tengah malam.
Namun, di pagi hari yang paling menyeramkan, nomor 19 kembali menjadi gelap gulita. Jendela tertutup rapat, gerbang terkunci dari dalam. Tidak ada suara, tidak ada asap dari dapur, tidak ada jejak kehidupan. Jika bukan karena ia melihat dengan mata kepala sendiri kepindahan mereka, Bu Murni akan bersumpah bahwa rumah itu masih kosong. Rumah itu seperti sebuah ruang hampa yang hanya mau bernapas di kegelapan. 1 minggu berlalu. Keheningan aneh itu terus berlanjut hingga tiba hari yang ditunggu dan ditakuti oleh orang Jawa, Jumat Kliwon. Bu Murni tidak pernah percaya takhayul, tapi malam itu udara terasa begitu berat dan dingin, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Ia memaksakan diri untuk tidur lebih awal, berharap bisa mengabaikan hawa mistis yang menyelimuti seluruh kompleks. Ia terlelap sampai suara yang dinantikannya datang, sebuah penanda kegelapan yang sesungguhnya. Bu Murni terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suhu ruangan yang turun drastis, menusuk hingga ke tulang, seolah-olah AC kamarnya disetel ke batas paling ekstrem. Ia membuka mata dan menemukan dirinya diselimuti kegelapan total. Jendela kamarnya yang biasanya memantulkan cahaya lampu jalan samar-samar, kini tampak mati, seolah-olah semua penerangan di luar telah padam. Ia melirik jam dinding digital di nakas. Angka merah menyala dengan jelas, menunjukkan waktu yang mengerikan. 0000 WIB, tepat tengah malam, di malam Jumat Kliwon. Saat itulah suara itu datang. Tok, tok, tok. Ketukan itu bukan ketukan tergesa-gesa atau bersemangat layaknya kurir paket yang salah alamat. Ketukan itu pelan, terukur, dan entah mengapa terasa sangat disengaja dan dingin. Ketukannya berasal dari pintu depan, yang berarti dari sisi rumah yang paling dekat dengan nomor 19. Jantung Bu Murni langsung berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seperti jenderang perang. Siapa yang berani mengetuk pintu rumah orang tepat di tengah malam begini? Apakah itu Pak RT yang sedang berpatroli? Tok, tok, tok. Jeda di antara setiap set, ketukan terasa seperti selamanya. Bu Murni mencoba menenangkan dirinya, berusaha mencari alasan logis. Mungkin tetangga sebelah baru pindah, mereka butuh garam atau obat. Tapi, bukankah mereka sudah terlihat aneh dan sangat tertutup? Ia turun dari ranjang, mengenakan sandal rumahnya, dan berjalan perlahan menuju ruang tengah. Setiap langkah kakinya di atas lantai keramik dingin terasa sangat keras dan mengganggu keheningan mutlak rumahnya. Matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan kini melihat bayangan aneh di balik kaca buram pintu utama. Bayangan itu tinggi, tidak bergerak, dan berdiri sangat dekat dengan pintu. Bu Murni menelan ludah. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya tercekat dan lebih lemah dari yang ia harapkan. Hening. Lalu terdengar suara. Bukan suara teriakan, bukan sapaan, melainkan suara gesekan rendah yang serak, seperti dua batu kasar yang digosokkan. "Kami butuh bantuan." Bu Murni menempelkan telinganya ke kayu pintu. Suara itu terasa lembab dan asing, sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia normal yang sedang membutuhkan pertolongan darurat. Logika Bu Murni berteriak untuk mundur, untuk kembali ke kamar dan pura-pura tidak mendengar. Tetapi rasa ingin tahu yang bodoh atau mungkin keberanian yang muncul dari rasa terdesak mendorongnya untuk menarik kunci pengaman. Ia membuka pintu hanya sedikit, cukup untuk mengintip. Di ambang pintu berdiri sosok yang ia yakini sebagai wanita tua yang dilihatnya pada hari Rabu lalu saat mereka pindah. Wajahnya pucat pasi, seperti adonan tepung yang tidak memiliki warna hidup sedikit pun. Matanya yang kosong itu kini tampak membesar,
tidak berkedip, seolah-olah ia sudah berdiri di sana dalam waktu yang sangat lama. Dan yang paling mengerikan adalah apa yang ia pegang. Di pelukannya, ia membawa segumpal kain putih kekuningan yang lusuh. Kain itu kotor, sedikit sobek di beberapa tempat, dan entah mengapa memancarkan aroma aneh yang menusuk hidung. Bukan bau busuk, melainkan bau minyak cendana bercampur tanah basah dan rasa asam yang membuat perut mual. Bu Murni langsung mengenali bentuk dan warnanya. Kain kafan. Wanita itu perlahan mengangkat gumpalan kain kafan itu ke arah Bu Murni. Gerakannya sangat lambat dan kaku, seperti wayang yang ditarik oleh benang yang putus-putus. "Tolong." Suara serak itu mengulang, kini dengan nada yang lebih mendesak, tapi tetap tanpa emosi. "Tolong bantu, pakaikan ini pada saya." Jantung Bu Murni serasa berhenti berdetak. Pikirannya kosong, tubuhnya membeku. Memakaikan kain kafan? Kepada siapa? Dan mengapa? Kain kafan adalah pakaian terakhir manusia, dan permintaan itu pada jam segini dari tetangga yang aneh ini adalah sebuah teror yang nyata. Tanpa berpikir panjang, insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dengan kekuatan yang tidak ia sadari, Bu Murni mendorong pintu kayu itu hingga tertutup dengan suara. Brak! Ia segera mengunci semua pengaman. Napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak ketakutan. Ia bersandar di pintu, berusaha menenangkan napasnya yang menderu. Tiba-tiba, dari balik pintu terdengar suara. Bukan lagi ketukan, bukan lagi suara serak, melainkan lantunan tawa yang mengerikan. Tawa itu dimulai dari satu suara rendah yang parau, lalu menyebar dan menggema, seolah-olah banyak orang yang ikut tertawa di luar sana. Tawa itu kering, tanpa kegembiraan, malah dipenuhi dengan nada ejekan yang sadis. Tawa itu menggulir, seolah-olah datang dari kedalaman sumur tua, bergetar dan menembus dinding, mengisi ruang tamu Bu Murni dengan teror murni. Tawa itu tidak berhenti sampai Bu Murni berlari mundur, jatuh terduduk di sofa. Ia menutupi telinganya erat-erat, memohon dalam hati agar tawa itu berhenti. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, tawa itu meredup, perlahan-lahan menghilang di telan keheningan yang lebih pekat dan dingin dari sebelumnya. Bu Murni tetap duduk di sana, gemetar, memeluk lututnya hingga fajar menyingsing dan bayangan nomor 19 kembali menelan rumah di sebelahnya. Matahari sudah meninggi, sinarnya yang cerah terasa seperti obat penawar bagi kegelapan yang telah merasuki rumah Bu Murni semalam. Namun, meskipun fajar telah datang, rasa dingin dan ketakutan itu masih melekat, menolak pergi. Bu Murni nyaris tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan meringkuk di sofa ruang tamu. Matanya terus menatap pintu depan yang terkunci. Setiap bayangan yang bergerak di luar jendela dianggap sebagai kembalinya sosok pucat itu. Saat ia akhirnya memberanikan diri mendekati pintu, tidak ada jejak yang tersisa dari teror tengah malam. Tidak ada gumpalan kain kafan yang tercecer, tidak ada bekas jari di daun pintu, tidak ada apa-apa. Rumah nomor 19 di sebelahnya tampak seperti biasa, sunyi, tertutup rapat, dan gelap gulita. Sebuah kotak mati yang menolak untuk berinteraksi dengan dunia pagi. Bu Murni tahu ia harus bicara. Menyimpan teror semalam sendirian hanya akan membuatnya gila. Target pertamanya adalah Bu Ida, tetangga di seberang jalannya, yang dikenal paling vokal dan rasional di antara ibu-ibu kompleks. Sekitar pukul 9 pagi, dengan langkah tergesa-gesa dan secangkir teh yang bahkan tidak ia sentuh, Bu Murni sudah duduk di ruang tamu Bu Ida. Ia menceritakan semuanya, dari kedatangan senyap mereka, tatapan kosong yang seperti mayat hidup, aktivitas malam hari yang aneh, hingga klimaks mengerikan saat jarum jam menunjuk pukul 00
di malam Jumat Kliwon. Ia bahkan menirukan suara serak yang meminta bantuan untuk memakaikan kain kafan, dan bagaimana tawa mengerikan itu menggemuruh setelah ia menutup pintu. Bu Murni menyelesaikan ceritanya dengan napas terengah-engah, tangannya gemetar. "Ida, sumpah demi Tuhan, aku tidak mengada-ada. Mereka bukan manusia biasa. Mereka seperti mayat hidup." Bu Ida mendengarkan dengan serius. Tangannya menggenggam cangkir tehnya erat-erat. Awalnya, ia tampak skeptis, mencoba mencari celah logis. Mungkin itu hanya orang iseng murni, atau mereka sedang melakukan ritual adat yang aneh. Kan mereka baru pindah, mungkin stres. Ritual macam apa yang melibatkan kain kafan dan dilakukan pukul 12 malam? Potong Bu Murni, suaranya naik 1 oktav. Dan kenapa rumah mereka kosong melompong setiap pagi? Tidak ada kehidupan. Bu Ida menghela napas panjang. Ekspresi rasionalnya mulai memudar, digantikan oleh keraguan dan sedikit kepucatan. Ia menatap Bu Murni lurus-lurus. "Sebenarnya, Murni, aku juga merasakan ada yang tidak beres." Bu Ida memulai, suaranya mengecil. "Tapi kejadiannya berbeda denganmu, dan itu yang bikin aku bingung. 2 malam yang lalu, sekitar jam 1 dini hari, aku terbangun karena bau. Bau yang aneh sekali." Bu Murni mencondongkan tubuhnya ke depan. "Bau apa?" "Bukan bau sampah. Ini seperti perpaduan bau kembang 7 rupa yang terlalu menyengat, dicampur dengan aroma daging yang hambar dan asam, seperti bangkai yang diawetkan tapi gagal. Baunya seperti terbawa angin dari arah nomor 19. Baunya bertahan lama sekali, sampai subuh. Aku sampai harus menutup semua ventilasi. Ya Tuhan, aku juga mencium bau itu, Ida. Tapi samar-samar, terutama saat malam," seru Bu Murni. Bu Ida melanjutkan dengan sorot mata ketakutan yang sama dengan Bu Murni. "Bukan itu saja. Semalam, aku mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah yang keras, tapi langkah yang berderap dan bergesekan, seolah-olah seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Dan suaranya sangat jelas, seolah-olah mereka berjalan tepat di depan teras rumahku, menuju ke arahmu." Bu Murni dan Bu Ida saling pandang. Ketakutan mereka yang awalnya merupakan ketakutan individual, kini berubah menjadi fakta kolektif. Keanehan itu nyata, dan mereka berdua, bahkan dengan pengalaman yang sedikit berbeda, menjadi saksi dari teror yang sama. Mereka menyadari bahwa keanehan ini bukan hanya sekadar iseng atau salah paham. Itu adalah ancaman yang konsisten, sebuah pola kegiatan supranatural yang beroperasi dalam kegelapan. Mereka adalah tetangga yang menolak hukum alam, hidup di malam hari, mati di pagi hari. "Kita harus bicara dengan Pak RT," kata Bu Ida, tiba-tiba menjadi tegas, mencoba mencari sandaran logis dalam situasi yang sepenuhnya tidak logis ini. "Tapi aku ragu dia akan percaya kisah kain kafan itu." Bu Murni mengangguk lemah. "Dia harus percaya, Ida, karena aku yakin malam Jumat Kliwon berikutnya mereka akan kembali mengetuk pintu." Setelah sesi berbagi ketakutan yang intens dengan Bu Ida, Bu Murni merasa sedikit lega karena ia tidak sendirian, namun rasa aman yang ia dapatkan hanya bersifat semu. Pembicaraan itu justru mengukuhkan satu hal: teror di nomor 19 bukanlah halusinasi. Sayangnya, upaya mereka untuk berbicara dengan Pak RT, Bapak Budi, tidak berjalan mulus. Pak RT Budi adalah pria paruh baya yang praktis dan sangat logis. Ia mendengarkan cerita Bu Murni tentang kain kafan, tawa bergema, dan kisah bau busuk dari Bu Ida dengan ekspresi datar. "Bu Murni, Bu Ida," ujar Pak RT sambil merapikan map di mejanya. "Saya mengerti kekhawatiran ibu-ibu, tapi ini perumahan, bukan lokasi syuting film horor. Keanehan ini sifatnya subjektif. Saat saya datangi rumah nomor 19 pagi tadi,
Kondisinya tertutup. Tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada bukti pindahan aneh selain beberapa kotak kardus di dalam garasi. Saya tidak bisa bertindak gegabah hanya berdasarkan cerita tengah malam. Pak RT hanya menjanjikan patroli yang lebih sering, janji yang terasa hampa di telinga Bu Murni. Masyarakat perumahan pun mulai terpecah. Sebagian besar merasa simpati pada Bu Murni, sebagian kecil menganggapnya berlebihan, dan sebagian besar lagi memilih untuk tidak peduli, berharap masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Namun, yang paling mengerikan adalah pola itu kembali terulang. 2 minggu setelah malam Jumat Kliwon yang pertama, tibalah malam Jumat Kliwon kedua. Sejak sore hari, Bu Murni sudah merasa panik. Ia mengunci semua pintu dan jendela lebih awal, bahkan menumpuk kursi di depan pintu kamar tidur utamanya. Tepat pukul 00 WIB, jam berdetak dingin. Tok, tok, tok. Ketukan itu sama persis, pelan, terukur, dingin. Dan dari balik pintu, suara serak itu kembali terdengar, meskipun sedikit lebih pelan dan lebih menggema kali ini. Tolong, bantu, pakaikan kafan. Bu Murni tidak membuka pintu kali ini. Ia meringkuk di balik bantal, gemetar. Ia tahu bahwa tawa mengerikan itu akan segera datang. Benar saja, setelah keheningan singkat, tawa kering dan gema itu kembali meledak, seolah-olah entitas di luar sana mengetahui bahwa ia takut dan menikmati penderitaannya. Pengulangan ini tidak hanya terjadi pada Bu Murni. Beberapa tetangga lain mulai mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Pak Slamet yang tinggal 2 rumah di seberang bersaksi bahwa ia melihat bayangan yang sangat tinggi dan kurus berdiri di tiang listrik selama berjam-jam menghadap ke rumah Bu Murni. Yang paling membuat Bu Murni tak tahan adalah perilaku mengintai yang kini menjadi-jadi. Setelah tengah malam, jika Bu Murni berani mengintip sedikit melalui celah tirai yang ia tarik, ia akan melihatnya. Di balik jendela kaca gelap di rumah nomor 19, yang seharusnya kosong, ia bisa melihat samar-samar. Sosok-sosok tinggi, pucat, dan kaku itu kini berdiri diam. Mereka tidak bergerak, tidak melakukan apapun, hanya berdiri di dalam ruangan gelap itu, dan Bu Murni merasa sangat yakin bahwa tatapan kosong mereka terarah lurus ke jendela kamarnya. Mereka tahu dia ada di sana. Setiap malam, bukan hanya malam Jumat Kliwon, aktivitas di rumah nomor 19 menjadi lebih jelas, lebih berani. Suara gesekan yang Bu Ida dengar semakin sering. Bahkan Pak RT yang skeptis pun mulai mengaku, saat ia melakukan patroli larut malam, ia melihat pintu gerbang nomor 19 sedikit terbuka dan sekelebat bayangan masuk ke dalamnya. Padahal pagi hari gerbang itu terkunci rapat dari dalam. Ketidakberdayaan ini menjadi racun bagi seluruh kompleks. Warga menjadi mudah marah, tegang, dan mulai curiga satu sama lain. Rumah nomor 19 menjadi pusat ketakutan, sebuah sumur kegelapan yang mengancam untuk menelan kedamaian mereka. Setelah malam Jumat Kliwon yang keempat, 4 kali teror ketukan dan tawa yang sama, Bu Murni sudah diambang batas kegilaan. Ia kehilangan berat badan, matanya cekung, dan ia tidak mampu lagi memanggang kue lapis favoritnya. Ia menangis di hadapan Bu Ida, mengatakan ia ingin pindah. Kita tidak bisa begini terus, Ida. Mereka tahu kita takut dan mereka semakin menjadi-jadi. Kita harus memaksa Pak RT melakukan sesuatu yang nyata. Jika bukan mayat hidup, lalu siapa yang berani bermain-main seperti ini? Ketegangan di kompleks mencapai titik didih. Pak RT Budi yang akhirnya menyaksikan sendiri bayangan mencurigakan masuk dan keluar dari rumah gelap itu suatu malam, menyadari bahwa janji patroli saja tidak cukup. Rasa malu karena dianggap tidak becus
ditambah dengan ketakutan yang mulai merayapinya, mendorongnya untuk mengambil keputusan ekstrem. Intervensi harus dilakukan dan harus dilakukan segera. Malam itu, Pak RT Budi memanggil rapat darurat dan keputusan telah bulat. Mereka harus membuktikan apa yang ada di balik dinding rumah nomor 19. Rapat darurat yang diselenggarakan Pak RT Budi berlangsung tegang dan penuh emosi. Tidak ada lagi keraguan atau skeptisisme di antara warga yang hadir, yang sebagian besar adalah korban langsung atau saksi mata dari keanehan di nomor 19. Ketakutan kolektif yang selama ini tersembunyi kini meledak menjadi kemarahan dan rasa putus asa. Ruang pertemuan di pos keamanan terasa sesak, bukan hanya karena jumlah orang, tetapi karena aura kecemasan yang menggantung. Bu Murni duduk di sudut, wajahnya pucat. Ia adalah bukti hidup dari teror yang konsisten itu. Bu Ida di sampingnya terus menggenggam tangan Bu Murni, memberikan dukungan diam. Pak RT Budi yang kini tampak kelelahan dan cemas berdiri di depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suaranya serak. Saya akui, saya salah. Saya pikir ini hanya masalah sepele. Tapi setelah melihat sendiri bayangan tinggi itu dan mendengar kesaksian Bu Murni yang terulang 4 kali berturut-turut, saya yakin kita tidak berhadapan dengan masalah pindahan biasa. Seorang bapak di barisan depan berseru, "Lalu kita harus bagaimana, Pak RT? Anak-anak kami takut tidur." Rumah itu seperti menarik energi negatif ke seluruh kompleks. Kita tidak bisa menunggu Jumat Kliwon kelima. Benar, timpal Bu Ida. Jika siang hari rumah itu kosong, lalu siapa yang membawa kain kafan dan tertawa mengerikan di tengah malam? Itu harus dihentikan sekarang juga. Setelah perdebatan yang sengit, di mana semua usulan, mulai dari memanggil paranormal hingga melapor polisi, dirasa tidak efektif, Pak RT Budi mengambil keputusan tegas yang memecah keheningan. Baiklah, kita akan lakukan ini dengan cara kita. Secara hukum, kita tidak berhak mendobrak, tetapi demi keamanan dan ketenangan seluruh warga kompleks, saya, sebagai ketua RT, memutuskan untuk melakukan intervensi malam ini juga. Semua mata terbelalak, tetapi ada rasa lega yang menyelimuti. Keputusan ini adalah titik balik, langkah nyata menuju pembongkaran misteri. Kita tidak akan menunggu sampai tengah malam. Kita akan bergerak pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut Pak RT, nadanya penuh otoritas. Kita akan memastikan rumah itu kosong atau kita akan menghadapi orang-orang yang telah meneror kita. Saya sudah menghubungi pemilik lama dan dia tidak merasa ada yang aneh, hanya bilang rumah itu dijual ke sebuah perusahaan atas nama yang tidak dikenal. Ini semakin aneh. Pak RT menunjuk 5 orang bapak yang berbadan tegap, termasuk Pak Slamet yang telah melihat bayangan di tiang listrik. Mereka ditugaskan untuk membawa peralatan dan memastikan pintu bisa dibuka paksa dengan kerusakan minimal jika perlu. Bu Murni dan Bu Ida diminta menjadi saksi kunci dari luar karena mereka yang paling mengenal pola keanehan di sana. Waktu bergerak lambat menuju pukul 9 malam. Atmosfer di Jalan Kamboja terasa mencekam. Lampu-lampu teras menyala lebih terang dari biasanya, tetapi bayangan di bawah pohon terasa lebih pekat. Bu Murni dan Bu Ida berdiri di teras rumah Bu Murni, memandangi nomor 19. Rumah itu seperti biasa, tampak mati dan gelap. Tepat pukul 21.00, tim kecil yang dipimpin Pak RT Budi bergerak. Mereka mendekati gerbang besi nomor 19. Gerbang itu terkunci, tapi kuncinya terlihat usang. Pak RT Budi mencoba memanggil dari luar. "Permisi, selamat malam. Kami dari pengurus RT ingin memeriksa rumah. Mohon dibuka." "Hening,
Ia mengulanginya 2 kali lagi, tetap tidak ada jawaban. Keheningan itu sendiri adalah jawaban yang menakutkan, karena jika mereka ada di dalam, mereka pasti sudah mendengar teriakan yang begitu keras. "Baik," kata Pak RT Budi, mengangguk pada timnya. "Kita buka paksa." Dengan hati-hati, Pak Slamet menggunakan linggis kecil. Hanya butuh beberapa ketukan kuat, dan gembok tua itu patah. Pintu gerbang terbuka dengan suara derit yang melengking, memecah keheningan kompleks. Tim itu melangkah masuk ke halaman depan yang ditumbuhi rumput liar. Mereka berjalan menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati tua. Pintu itu terlihat kokoh, tertutup rapat, seolah-olah menyembunyikan rahasia gelap di baliknya. Di luar, Bu Murni mencengkeram lengan Bu Ida. Jantungnya berdebar keras. Ia takut, tetapi ia juga merasakan sedikit harapan. Ia berdoa agar setelah malam ini semua kengerian itu akan berakhir. Pak RT Budi memberikan aba-aba. 3 pria di depannya mengangkat bahu mereka, bersiap untuk mendobrak. 1, 2, 3. Brak! Pintu itu bergetar hebat. Kali kedua, mereka melakukannya lebih keras. 2 ar. Engsel pintu berderit, lalu menyerah. Pintu rumah nomor 19 terbuka lebar, menampakkan kegelapan yang menjanjikan kengerian yang sesungguhnya. Pak RT Budi menyalakan senter terkuatnya dan melangkah masuk, diikuti oleh timnya. Sementara Bu Murni dan Bu Ida menahan napas di kejauhan. Cahaya senter Pak RT Budi menembus kegelapan pekat yang menyelimuti interior rumah nomor 19. Bu Murni yang mengintip dari kejauhan bersama Bu Ida melihat sinar senter itu bergerak cepat, panik mencari jejak kehidupan. Yang mereka temukan bukanlah perabot rumah tangga yang baru dipindahkan, bukan pula sepasang suami istri pucat dengan kain kafan. Yang mereka temukan adalah kehampaan yang jauh lebih menakutkan daripada penghuninya yang aneh. Rumah itu yang seharusnya baru ditempati seminggu terakhir sama sekali kosong melompong. Tidak ada sofa, tidak ada meja makan, tidak ada tumpukan kardus sisa pindahan yang sempat dilihat Bu Murni di hari Rabu. Lantai keramiknya berdebu tebal, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak tersentuh sapu. Di beberapa bagian dinding, lapisan catnya mengelupas, memperlihatkan noda jamur hitam kehijauan yang tebal, ciri khas rumah yang lama ditinggalkan dan lembab. "Astaga!" desah Pak RT Budi. Suaranya terdengar tercekat dan bergema di dalam ruangan hampa itu. Timnya menyebar, senter mereka menyorot ke setiap sudut. Seluruh ruangan terasa dingin dan sangat lembab, seolah-olah udara tidak pernah bersirkulasi. Jaring laba-laba raksasa tergantung di langit-langit, bergoyang pelan dihembus angin malam yang masuk melalui pintu yang didobrak. Jika tadi malam sosok-sosok aneh itu berdiri di sini, mustahil tempat ini bisa sebersih itu dari debu dan laba-laba. Tidak ada siapa-siapa, Pak RT. Rumah ini benar-benar kosong, lapor Pak Slamet. Suaranya dipenuhi ketakutan, tetapi kengerian yang sesungguhnya belum mencapai puncaknya. Begitu mereka masuk lebih dalam menuju lorong sempit yang mengarah ke dapur dan kamar mandi, bau yang selama ini hanya tercium samar oleh Bu Ida dan Bu Murni di malam hari, kini menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Itu adalah bau busuk yang menjijikan, memualkan, perpaduan mengerikan antara bau bangkai yang membusuk, bau tanah galian yang basah, dan aroma manis yang menyengat, seperti parfum pemakaman yang terlalu kuat. Bau itu begitu pekat hingga terasa seperti menempel di tenggorokan mereka. Mereka harus menutup hidung dengan tangan. "Ya Tuhan, bau apa ini?" ujar salah satu anggota tim. Wajahnya memucat. Pak RT Budi yang paling berani menyusuri lorong itu.
Dinding di sana tampak lebih kotor, seolah-olah ada sesuatu yang basah dan gelap telah diseret-seret di sepanjang permukaannya. Tepat di kamar terakhir, yang seharusnya menjadi kamar utama, mereka menemukan pemandangan yang membuat perut mereka mual. Lantai kamar itu dipenuhi dengan noda kehitaman dan kecoklatan yang kental, seperti jejak cairan yang sudah mengering. Di sudut ruangan, menumpuk berantakan, terdapat beberapa gumpalan kain putih yang sudah lapuk, warnanya kekuningan, dan mengeluarkan bau yang paling busuk. Kain-kain itu lusuh, sobek, dan bentuknya tidak beraturan, tetapi Bu Murni yang mengintip dari ambang pintu luar langsung mengenalinya dari bentuk dan tekstur yang ia lihat saat pintu didobrak. Itu adalah kain kafan. Beberapa gumpalan itu tampak basah dan lembab, sementara yang lain kaku dan kering. Jelas, ini adalah tempat penyimpanan atau tempat pemakaian benda-benda ritual mengerikan. Ini tempat apa? Gumam Pak RT Budi, senternya gemetar di tangannya. Ini bukan rumah baru, ini tempat penampungan sampah atau kuburan tua. Di balik keheningan dan kekosongan rumah itu, ada bukti nyata bahwa sesuatu telah terjadi di sana secara berulang. Ada kegiatan, ada penyeretan, ada ritual, dan ada bau kematian yang sangat kuat. Namun, yang paling membingungkan adalah jika rumah ini lembab, kotor, dan busuk, dan sudah lama tidak ditempati, bagaimana mungkin setiap pagi rumah ini terlihat tertutup rapi dan tidak berpenghuni, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau noda seperti yang mereka lihat sekarang? Siapa yang membersihkan dan menutupnya rapat di siang hari? Mereka tidak menemukan satupun kartu identitas, tidak ada pakaian, tidak ada alat masak, tidak ada perabotan yang membuktikan bahwa keluarga aneh itu pernah pindah secara wajar. Yang ada hanyalah lembab, kotoran, dan bau busuk yang sangat intens. Pak RT Budi berbalik, wajahnya putih. Ia menatap timnya, lalu beralih ke Bu Murni dan Bu Ida yang berdiri di luar. Mereka tidak ada. Rumah ini kosong, kotor, menjijikan, dan ini bau bangkai, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Di tengah kekacauan itu, satu pertanyaan fundamental yang menggantung di udara, lebih menakutkan daripada penemuan kain kafan itu sendiri. Jika rumah ini sudah lama kosong dan kotor seperti ini, lalu siapa yang semalam baru saja mengetuk pintu Bu Murni dan meminta untuk dipakaikan kain kafan? Kelompok warga yang mendobrak rumah nomor 19 melangkah keluar ke udara malam yang dingin dengan wajah-wajah kuyu dan tatapan kosong, mencerminkan ketakutan yang kini jauh melampaui dugaan awal mereka. Pakaian mereka terkontaminasi oleh bau busuk yang tajam dan menjijikan dari dalam rumah, aroma kematian yang menolak hilang. Bu Murni dan Bu Ida segera mendekati mereka. "Bagaimana Pak RT?" tanya Bu Murni dengan suara gemetar, matanya mencari jawaban. Pak RT Budi hanya bisa menggeleng pelan. Kepalanya tertunduk, kekecewaannya bercampur dengan teror. Kosong Bu Murni, benar-benar kosong. Tidak ada perabotan, tidak ada jejak kehidupan, hanya kotoran, lembab, dan bau busuk. Ada gumpalan-gumpalan kain kafan di kamar belakang. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Kenyataan ini menghantam Bu Murni dan Bu Ida jauh lebih keras daripada jika mereka menemukan keluarga aneh itu sedang tidur nyenyak. Jika rumah itu kosong, lalu semua kengerian yang mereka alami selama 4 malam Jumat Kliwon itu. "Tapi siapa?" tanya Bu Ida. Suaranya naik menjadi jeritan putus asa yang tertahan. "Siapa yang kami lihat pindah? Siapa yang kami lihat beraktivitas di malam hari? Siapa yang berani mengetuk pintu rumah Bu Murni dan tertawa menakutkan?" Para warga yang berkumpul saling pandang.
Pertanyaan itu, sederhana namun mengerikan, kini menggantung di udara. Siapa yang selama ini keluar masuk malam hari di rumah itu? Mata mereka, yang awalnya dipenuhi kemarahan karena diteror, kini dipenuhi rasa takut yang murni dan dingin. Mereka telah mendobrak pintu fisik, tetapi mereka tidak menemukan entitas fisik apapun. Mereka tidak menemukan perampok, bukan pula pemuja sekte yang menyelenggarakan ritual. Mereka hanya menemukan ketiadaan dan sisa-sisa busuk yang menunjukkan bahwa kekosongan itu mungkin telah digunakan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Keputusan Pak RT Budi di saat itu sangat praktis, namun semakin menambah aura misteri. Ia meminta timnya untuk segera mengunci kembali rumah itu dengan gembok baru. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Mereka menutup rapat-rapat semua jendela yang terbuka agar bau busuk itu tidak menyebar dan agar kegelapan di dalam tidak lagi bisa keluar. Malam itu, kompleks Jalan Kamboja nomor 17 tidak tidur. Para warga berdiskusi, berbisik, dan mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki. Apakah mereka hantu gentayangan? Tapi hantu tidak bisa membawa gumpalan kain kafan yang nyata. Apakah mereka makhluk jadi-jadian? Tapi, mengapa mereka berpindah dengan cara yang senyap dan meminta bantuan manusia? Apakah mereka adalah sisa-sisa dari orang-orang yang mati di rumah itu dan bangkit hanya untuk beberapa jam di malam hari? Tidak ada jawaban logis. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang membuat bulu kuduk berdiri. Entitas yang menghuni rumah. Nomor 19 itu adalah sesuatu yang mampu meniru kehidupan nyata, meniru aktivitas pindahan, meniru interaksi manusia, dan meniru permintaan tolong hanya untuk tujuan meneror. Mereka tidak meninggalkan jejak karena mereka tidak nyata di siang hari, dan jejak-jejak busuk yang ditemukan di dalam kamar itu adalah bukti kebusukan eksistensi mereka. Bu Murni kembali ke rumahnya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi merasa aman. Rumah nomor 19 di sebelahnya kini disegel, tetapi bagi Bu Murni, rumah itu terasa lebih hidup, lebih mengancam daripada saat pintunya terbuka. Ia telah berhadapan dengan teror yang tidak memiliki wujud, teror yang hanya datang untuk meminta pertolongan terakhir manusia, dipakaikan kain kafan. Cerita ini menyebar cepat di perumahan, lalu keluar perumahan. Pak RT Budi akhirnya membuat laporan, tetapi kepolisian pun tidak dapat berbuat apa-apa selain memasang garis polisi dan menunggu pemilik asli datang. Namun, bagi Bu Murni dan para warga Jalan Kamboja, jawabannya tidak penting. Yang penting adalah mereka tahu bahwa di malam Jumat Kliwon berikutnya, meskipun pintu nomor 19 terkunci rapat, tidak ada jaminan bahwa ketukan pelan yang dingin itu tidak akan terdengar lagi di tengah keheningan pukul 00. Misteri itu tetap ada, dingin, busuk, dan sangat nyata. Mereka hidup berdampingan dengan ancaman entitas yang bisa berubah wujud, yang bisa beraktivitas seperti manusia. Dan yang paling mengerikan, mereka tahu apa yang diminta oleh entitas itu, bantuan untuk menyempurnakan kematiannya.